Ya, Assalamualaikum. Kita masuk ke pertemuan kelima ya, pada pengkajian lingkungan keluarga. Setelah kita membahas tentang 4 pengkajian menurut Friedman, ini kita langsung masuk ke pengkajian yang kelima ya. Nah, pengkajian kunjungan keluarga yang kelima ini khususnya pada lingkungan keluarga ya, pada pengkajian lingkungan keluarga, latar belakang masih sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sasaran target, waktu, dan tempat. Isinya ini masih sama ya, isi semuanya sama dari 1 sampai 4. Kemudian interaksi, pada fase interaksi ini ada 5 hal yang ditanyakan dalam pengkajian lingkungan ini. Yang pertama adalah karakteristik rumah, kemudian karakteristik tetangga dan komunitas, kemudian mobilitas geografis, kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, serta sistem pendukung keluarga ya. Terminasi masih sama, setting tempat masih sama, kondisional, kriteria evaluasi masih sama. Poin 3 ini evaluasi hasilnya yang didapatkan tentang data lingkungan dengan tepat ya. Kemudian pedoman wawancara. Nah, ini pedoman wawancara ini untuk pengkajian lingkungan ada yang 5 tadi saya breakdown menjadi beberapa ya. Yang pertama tentang karakteristik rumah. Ini menanyakan status rumah ya. Status rumah ini apakah rumah sendiri atau kontrak atau apa, kita tanyakan sehingga nanti kaitannya dengan kebutuhan ekonomi keluarga dapat tersampaikan secara tidak langsung di dalam kepemilikan atau status rumah. Kemudian tipe rumah apa, kemudian luas rumahnya kita tanyakan, jumlah ruangan yang ada di rumah kita tanyakan, mulai dari teras, ruang tamu, dapur, kamar, ya kamar mandi, itu kita jelaskan baik secara kualitatif ataupun kuantitatif di dalam hasil pengkajian. Kemudian pencahayaan di rumah, ya, jumlah jendela, ini juga dikaji, pemanfaatan ruang yang ada di rumah, bagaimana penataan ruang yang ada di rumah itu, kemudian pelatakan perabotan rumah tangga bagaimana, ini kaitannya dengan kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan ya. Kemudian dari mana sumber air minum yang digunakan, apakah dengan air minum kemasan atau apa ya. Kemudian jenis septic tank yang digunakan, kelihatan septic tank ini semuanya sudah septic tank yang tanam ya semuanya, tidak ada yang pakai jamban cemplung lagi. Kemudian jarak septic tank dengan sumber air, kalau sumber airnya pakainya sumur bor atau artesis yang ada di rumah ya dijelaskan, atau kalau sumber air pakainya PDAM juga nanti dijelaskan hasilnya. Kemudian bagaimana kondisi air ya, kita cek, kita masuk ke dalam kamar mandi, kebersihan airnya seperti apa. Ini 2 ya yang dicek ya, air minum dan air minum ini kaitannya dengan yang tadi sumber air minum yang digunakan, kemudian air yang digunakan untuk MCK pasien atau keluarga. Ini kita tanyakan nih. Jadi kita tanyakan, kemudian bagaimana keadaan umum sanitasi rumah ya. Sanitasi rumah itu artinya saluran-saluran yang ada di rumah kaitannya dengan lingkungan, itu berarti saluran air dan lain sebagainya kita tanyakan. Karena itu akan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan air ya. Kemudian apakah keluarga memiliki tempat pembuangan sampah? Kalau memiliki itu apakah sampahnya sampah terbuka atau tertutup? Ya. Ini nanti dijelaskan. Kalau di desa biasanya memiliki sampah di belakang rumah itu ya, yang sekiranya mungkin dalam waktu 1 bulan sekali dibakar atau bagaimana. Kemudian bagaimana perasaan keluarga atas rumah yang ditempati saat ini? Apakah keluarga senang, puas, atau bagaimana? Atau kalau masih kontrak, perasaannya bagaimana? Itu kita tanyakan. Adik, ya itu kita tanyakan. Kemudian karakteristik tetangga dan komunitas RW. Ya, ini menanyakan tetangga dan komunitas tempat sekitar rumah itu seperti apa, kebiasaan yang ada di lingkungan, kemudian lingkungan fisiknya bagaimana, apakah mencerminkan lingkungan dengan perilaku hidup sehat, kemudian aturan atau kesepakatan penduduk setempat, ya itu kalau di RT dalam lingkup rukun tetangga, itu apakah ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dipatuhi atau dilaksanakan kaitannya dengan perilaku kesehatan, ya, kemudian budaya setempat yang mempengaruhi kesehatan, ya ini budaya-budaya yang ada di lingkungan biasanya ini sangat variatif ya, masing-masing budayanya nanti kita tanyakan aja. Kemudian persepsi keluarga terhadap komunitas, jadi sejauh mana keluarga mempersepsikan bahwa lingkungan sekitar ini sangat-sangat care atau sangat perhatian antar lingkungan atau antar anggota
antar keluarga yang ada di lingkungan itu. Kemudian mobilitas geografis keluarga, ini berapa lama keluarga tinggal di daerah ini. Ya. Ini kaitannya nanti data yang kita dapatkan apakah keluarga ini sering berpindah-pindah atau bagaimana. Kemudian apakah cara keluarga mencapai fasilitas kesehatan itu bagaimana. Nah, cara keluarga ini artinya alat transportasi ya, bisa dengan kendaraan umum dapat dicapai atau hanya dengan naik motor atau mobil pribadi atau bagaimana, ini kita tanyakan karena kaitannya dengan fungsi perawatan kesehatan yang sebelumnya kita kaji ya. Di situ ada poin 5 pada fungsi perawatan kesehatan itu adalah isinya memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan sekitar ya. Kemudian yang C, bagaimana sarana transportasi rumah dari fasilitas kesehatan, ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat. Ini yang ditanyakan, apa saja kegiatan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal. Ya. Waktu perkumpulan ya yang ada, apakah ada arisan bapak-bapak atau ada nongkrong bapak-bapak atau bagaimana, kita tanyakan apa, atau bahkan ada kegiatan-kegiatan rohani yang diselenggarakan di sekitar lingkungan. Ya. Kemudian peran serta keluarga atau dalam perkumpulan di masyarakat itu, apa keluarga juga ikut aktif ya. Kemudian persepsi keluarga mengenai perkumpulan di masyarakat bagaimana? Apakah keluarga menganggap bahwa perkumpulan di masyarakat itu bersifat positif untuk pembangunan atau bagaimana? Ya, itu kita tanyakan. Kemudian sistem pendukung keluarga, ini berapa jumlah anggota keluarga yang sehat saat ini kita tanyakan ya. Kalau anggota keluarganya ada yang sakit, ya disampaikan sakitnya sakit apa. Ya. Kalau tidak ada, ya disampaikan juga di dalam hasil wawancara ini sebagai catatan. Kemudian, apakah ada fasilitas yang dimiliki keluarga untuk menunjang kesehatan? Ini fasilitas mencakup fasilitas fisik bisa, psikologis, atau dukungan dari anggota keluarga, dan fasilitas sosial atau dukungan dari masyarakat setempat. Ini bisa juga mungkin fasilitas dari pemerintah yang dimanfaatkan oleh keluarga, bisa BPJS, bisa Jamkesmas dan lain sebagainya, yaitu banyak. Nah, keluarga tersebut memanfaatkan itu dengan baik apa tidak selama ini ketika ada keluarga yang sakit, itu kita tanyakan. Itu masuk dalam sistem pendukung keluarga. Ya, itu untuk pengkajian pada sistem pendukung keluarga ini. Pengkajian pada data lingkungan ya yang kaitannya dengan lima pengkajian tadi. Semoga bisa dijadikan bahan acuan untuk dalam pembuatan pre-planning pengkajian serta pedoman wawancara yang nanti pasti mahasiswa mau tidak mau akan membuat ini sebagai pembuatan ataupun pendokumentasian asuhan keperawatan keluarga. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.